Tuhan, dari Tuhan berada dengan kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita menaikkan pujian dari Injil Jemaat nomor 17. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan. Kita akan masuk di dalam nafsu kita di pagi hari ini yang terdiri dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh di jantung, harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan mereka kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26.
itu kita sama-sama dengan hati dan pikiran kita untuk mengambil segala sesuatu dari hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di mana saat ini Tuhan kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami tahu dan kami sadar bagi jemaat-Mu yang berbuat dengan segala dosa dan perbuatan-perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon ampun daripada Engkau untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Berkati kami dan sucikan setiap kehidupan kami dalam tempat ini Tuhan, biar kami boleh pulang dari tempat ini membawa berkat Allah. Bapa di surga, berkati setiap keluarga kami, berkati juga pekerjaan kami dimanapun di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan pengakuan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita menyanyikan pujian dari jemaat nomor 278.
kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian dari jemaat nomor 425. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Katakan samping kiri kanan, saat ini engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Dengan semangat saat ini kau diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita kembali lagi diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya boleh kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan ini jikalau hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa duduk. Orang-orang banyak merindukan ingin duduk di gereja, tapi tidak bisa. Karena apa? Ditimpa sakit penyakit, ditimpa sakit kritis, masuk rumah sakit, bahkan ada yang di penjara, ya, merindukan ingin bersekutu di gereja. Tapi yang saya heran, begitu banyak orang-orang yang bebas, ya, bahkan anak-anak Tuhan bebas dari segala-galanya, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh mengherankan. Orang yang jatuh sakit, orang yang di penjara, orang yang sakit kritis, merindukan dekat dengan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang sehat di luar gereja, anak-anak Tuhan, lebih banyak yang tidak merindukan Tuhan. Saya tidak percaya saudara-saudara, jangan sampai kita menunggu hal-hal, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi bagi hidup kita, baru kita mulai datang kepada Tuhan. Saya tidak percaya semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini, ya,
di tempat ini semua adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Amin. Orang yang selalu merindukan Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kalau dilihat dari kapasitas ini memang ya puji Tuhan, ya penuh. Lihat dulu Bapak Ibu, depan sampai belakang penuh semua. Ya puji Tuhan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada hati yang rindu kepada Tuhan, Tuhan akan jagain diri kita. Amin. Pakai protokol kesehatan, tetap pakai masker selama ibadah. Saya yakin dan percaya pertolongan perlindungan Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, nats yang akan kita ambil yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Ya, saudara-saudara bisa membuka Alkitab masing-masing, tapi juga ada saya siapkan juga di slide, saudara-saudara ya. Kita buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Nah, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang menenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan membawakan judul firman Tuhan, yaitu ya keluarga marah atau keluarga yang ramah. Nah, kita dulu sampai kiri kanannya. Keluargamu marah-marah enggak? Keluargamu suka marah-marah enggak? Nah, itu dia saudara-saudara. Nah, coba kita akan perhatikan keluarga yang marah atau keluarga yang ramah. Saudara-saudara, seringkali banyak sesuatu ya, kejadian-kejadian, bahkan sesuatu hal yang hancur. Ya, itu kenapa bisa terjadi sesuatu hancur? Karena ada konflik, ya, karena ada masalah. Nah, contohnya, misalnya kalau kita melihat pesawat Sriwijaya Air, dia jatuh hancur. Kenapa hancur? Karena ada masalah. Entah masalah di luar pesawat, mungkin karena ini hujan, ataupun mungkin karena ada konflik atau masalah yang ada di dalam pesawat. Saudara, bukan hanya seperti itu, ada juga saudara negara-negara tertentu. Ya, kalau kita berbicara negara Suria itu saudara itu kan terkenal dikuasai oleh ISIS, hancur ya. Tapi padahal sebelumnya kalau kita melihat negara Suria itu adalah sebenarnya negara yang sangat makmur. Ya, negara yang sangat makmur. Tetapi ketika konflik masuk di dalamnya, ya, konfliknya apa? Masuk ISIS. Terjadilah satu konflik masalah di tengah-tengah daripada negara Suria. Akhirnya apa? Muncullah 70% ISIS, pasukan ISIS di tengah-tengah negara Suria itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga terjadilah perang besar-besaran di negara Suria melawan negara Suria. Apa yang terjadi? Negara Suria kan hancur, saudara. Bahkan orang-orang ataupun ISIS yang ada di dalam Suria itu berasal dari luar negeri semua. Ya, berasal dari luar negeri, akhirnya dipengaruhi orang-orang Suria itu banyak yang
Ya termasuk juga orang-orang Indonesia juga. Iya, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Negara Suriah terkenal sekarang negara yang hancur. Karena apa? Karena terjadi suatu konflik ataupun masalah. Nah, saudara, demikian juga di dalam keluarga. Keluarga itu kenapa bisa hancur? Karena ada konflik, karena ada masalah. Mengapa keluarga itu bisa berantakan? Karena ada masalah tertentu, karena ada konflik yang ada di tengah-tengah keluarga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu apa yang menjadi akibat ya? Akibat daripada konflik, coba dipilih di sana, akibat daripada konflik keluarga, akibat daripada masalah yang terjadi dalam keluarga, itu adalah yang namanya kehancuran. Hancur, saudara. Pernah lihat keluarga yang hancur? Saudara, hancur berantakan. Mengapa bisa terjadi? Mungkin itu karena ada perselingkuhan. Mungkin karena ada suatu perselisihan, ataupun mungkin ketidaksetiaan pasangan. Nah, saudara, satu kali ada satu keluarga, coba klik di sana ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali ada satu keluarga di mana suami ini adalah orang yang tidak setia, bahkan suka selingkuh, bahkan suka bermain perempuan, suka pergi ke night club. Akhirnya istri mengetahui hal ini semua. Akhirnya apa yang terjadi? Istri pun menceraikan dan suami pun akhirnya bercerai, saudara. Berantakan karena orang tua ini ataupun suami ini mempunyai putrinya, melihat kelakuan dari sang ayah. Akhirnya dia juga ikut memiliki hidup yang tidak karu-karuan ataupun hidup yang berantakan karena dilihat kelakuan daripada ayah, sang ayah tidak setia ataupun selingkuh. Nah, akhirnya orang tua saya juga kayak gitu, hidup aja bebas, tidak masalah. Ada putrinya ini, saudara-saudara, dia juga hidupnya sembarangan, hidupnya juga tidak benar jadinya, saudara. Dan akhirnya juga putrinya ini juga menjadi anak nakal, dalam tanda kutip anak nakal, yang suka berbuat yang tidak benar. Akhirnya satu kali, saudara-saudara, putrinya ini adalah seorang yang nakal dan bisa dipanggil oleh laki-laki. Satu kali bahwa ayahnya ini dia memesan seorang perempuan melalui online dan namanya tentu disamarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dipesan itu adalah putrinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, bertemulah mereka, ayah dan putri bertemu di hotel. Dengan tanda kutip apa? Dengan suatu hal yang tidak benar. Waduh, kacau, saudara, hancur. Itu akibat dari apa? Sesuatu ketidaksetiaan. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi akibat konflik? Akibat konflik yang terjadi yaitu terjadi KDRT, ya, KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Saudara-saudara, kalau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, berarti ada yang tidak beres, berarti ada masalah di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hai suami-suami ataupun istri, ya jangan sekali-sekali melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Saudara, istri bisa saja loh berbuat kekerasan kepada suami, iya kan? Apalagi suami juga bisa berbuat kekerasan kepada istri. KDRT, saudara-saudara, jangan sampai kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pendeta Volker Skelman mengatakan seperti ini: seorang suami itu harus bertobat dari kebiasaan yang tidak terpuji. Misalnya apa? Memukul istri. Kenapa? Siapa yang memukul istrinya berarti memukul Tuhan. Karena apa?
istri itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Makanya dalam Korintus mengatakan bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Hati-hati bapak-bapak yang suka memukul istri, dia memukul Tuhan. Karena istri baik Allah. Ya, siapa yang melempari istrinya berarti melempari baik Roh Kudus. Siapa memukul wajah istri berarti menghina kemuliaan Tuhan. Siapa memukul istri berarti memukul diri sendiri. Karena apa? Suami dan istri sebenarnya pada dasarnya satu daging. Jadi ingat saudara-saudara, kalau masih ada KDRT di tengah-tengah keluarga, ingat perkataan Pendeta Volker Skenewan ini. Kalau kita memukul istri, kita sedang memukul Tuhan. Kalau sedang kita menambah istri, kita menghina Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, bertobat saudara-saudara. Kalau ada konflik masalah terjadi, diselesaikan. Kemudian yang ketiga, apa akibat daripada konflik masalah? Yaitu perceraian. Perceraian itu adalah menjadi puncak daripada suatu konflik masalah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hindari namanya perceraian. Amin, saudara. Amin. Tidak ada yang amin, saudara. Saudara sampai mengambil keputusan untuk bercerai, menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Saudara jangan berbuat orang-orang seperti yang akhir ini mungkin kita sudah bisa melihat informasi-informasi dengan gampang meninggalkan anak, meninggalkan suami, dengan gampang saudara-saudara. Saudara yang dikasih ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan seorang anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau perceraian menjadi puncak daripada konflik ini, coba klik di sana. Saudara-saudara ingat, anak-anak kita itu akan menjadi korban, saudara. Anak-anak kita itu menjadi korban. Korban karena orang tua. Karena apa? Karena perbuatan tingkah laku daripada orang tua. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah keluarga ya. Keluarga itu sudah 22 tahun menikah. Ya, dan sudah dikaruniai 3 anak. Bayangkan 3 anak, 22 tahun. Itu waktu yang singkat apa yang lama itu? Sudah lama saudara, apalagi punya anak 3 saudara. Ya kan? Wah, suaminya mengambil keputusan karena masalah. Ya, kita bercerai. Datang istri, ya kita bercerai sudah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah dengan anak pertama, tanggapan anak-anaknya itu anak pertama dia mengatakan, saya setuju, ya, saya setuju. Papa mama bercerai karena papa kelakuannya itu tidak baik. Nah, kemudian ada satu lagi anak yang kedua mengatakan seperti ini, ya, ketika dia bertemu dengan guru, kamu kenapa kok bengong terus? Kamu kok nggak suka menanggap dan juga tidak memperhatikan? Bu, saya nggak bisa fokus belajar. Hancur hidup saya, orang tua saya saat ini sedang bercerai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan itu menjadi suatu penderitaan bagi anak-anak. Perceraian itu menjadi juga pintu yang sedang terbuka bagi kehancuran anak-anak juga. Jangan beri kesempatan kepada, amin. Jangan beri kesempatan kepada yang namanya kata perceraian. Peliharalah itu dengan kasih yang daripada Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah beberapa hal yang kita perhatikan, kita akan melihat bersama saudara, keluarga yang marah-marah ataupun keluarga yang ramah. Ya, coba kita perhatikan yang pertama di sana adalah, yaitu yang pertama di sana itu saya buat ini sebagai suatu akronim ya. Kalau keluarga marah, keluarga yang ramah.
Tuhan, mari kita perhatikan bahwa orang yang mementingkan diri sendiri ya adalah suatu bentuk daripada keegoisan. Egois, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang egois. Ya, banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Saudara, kadang kita menemukan hal-hal keegoisan di tengah-tengah rumah tangga kita. Bahkan itu menjadi hal-hal yang sepele. Kan istri biasanya suka marah-marah, ya kan? Suka marah-marah sama suami. Karena apa? Suami habis mandi, ambil baju kotor lempar ke kasur. Kasurnya basah, ya kan? Nah, dan kemudian apa? Nah, naruh barang sembarangan. Marah-marah itu jangan taruh barang sembarangan. Bahkan ketika masuk ke dalam rumah, ya kan? Dan kemudian kakinya kotor ataupun masuk rumah pakai sepatu, saudara, apa yang terjadi? Marah. Ya kan? Karena apa? Keegoisan. Dia tidak mau memperhatikan sesamanya ataupun pasangannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini sepele, tapi terkadang memunculkan suatu keributan. Saudara-saudara sering ribut karena hal-hal sepele, iya kan? Hal-hal sepele itu loh. Nah, pinjam sesuatu, tapi tidak taruh lagi di tempatnya semula. Akhirnya apa? Dicari barang, mana tadi yang kau pakai tadi? Lu yang kau tahu aku. Iya kan? Tapi dia marah-marah. Semua itu konflik. Hal-hal sepele, saudara-saudara. Terkadang kita ingin maunya sendiri, iya kan? Ingin maunya sendiri, tetapi nggak mau memperhatikan, menginginkan pasangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada pasangan. Satu pasangan ini ketika sebelum menikah, ya, dia itu biasanya suka matikan lampu kalau tidur. Nah, tapi ketika sudah menikah, dia bertemu dengan istri. Istrinya tidak suka matikan lampu. Ada kayak gitu di sini, saudara? Nah, sudah ada hal sepele. Ketika sudah menikah, datang suami matikan lampu. Sebentar lagi istrinya nyalakan lampu. Nah, akhirnya saudara lihat, aduh, kenapa sih papa matikan lampu? Loh, saya nggak suka nyala lampu kalau tidur. Konflik, masalah, cekcok saudara, yang akan berantem hanya gara-gara lampu tidur kalau tidur. Nah, akhirnya satu kali dapatlah WhatsApp istrinya ini. Manfaat daripada tidur saat mati lampu. Ternyata menumbuhkan hormon-hormon yang bagus pada saat tidur. Wah, ketika dibaca itu, akhirnya apa? Istri pun turut kalau tidur lampu itu jadi mati. Iya kan? Hal-hal seperti itu sepele. Tapi terkadang kita tidak peka, dan juga apa yang diingini maunya pasangan kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu jangan kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, saudara. Dikatakan di sana di dalam Filipi pasal 2, ya. Filipi pasal 2 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu. Nah, saudara, di dalam suatu pernikahan perlu kita harus perhatikan ini. Tujuan daripada pernikahan itu apa? Bukan supaya saya bahagia, tetapi supaya saya bisa membahagiakan pasangan saya ataupun keluarga saya. Itu harus dicatat. Kalau saudara itu punya tujuan pernikahan supaya bahagia, hati-hati. Tetapi ingatlah, tujuan kita itu pernikahan supaya apa? Bisa membahagiakan pasangan. Kalau kita bisa membahagiakan keluarga, kita bisa membahagiakan pasangan, otomatis kita juga turut ikut
bahagia. Kalau fokusnya saya itu egosentris, fokus pada diri sendiri, maunya saya, yaitu kalau saya bahagia, saudara, saya ini bahagia belum tentu loh pasangan saya bahagia, iya kan? Saudara itu bisa bahagia, tapi belum tentu pasangan saudara bahagia. Nah, seperti tadi yang saya katakan itu. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi target daripada setiap keluarga yang ramah, ya, yaitu bagaimana kita bisa memperhatikan maunya pasangan kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengertilah kesukaan daripada pasangan, mengerti warna daripada pasangan, mengerti apa makanan daripada pasangan ataupun barang kesukaan pasangan. Nah, saudara-saudara, ada satu kali seorang pasangan ya. Nah, ketika bepergian kan biasanya dia membelikan oleh-oleh buat pasangannya, istrinya. Tapi ketika dia bepergian, bingung kira-kira apa yang saya akan beli oleh-oleh buat pasangan saya, buat istri saya. Wah, karena dia bepergian ke Hawaii. Hawaii kan terkenal juga yang namanya ada parfum yang bagus di sana. Wah, kayaknya saya beli parfum dulu dah buat istri saya yang sangat tercinta. Dibelilah itu parfum melati, saudara. Kan parfum melati itu kan bau orang mati, ya kan? Nah, saudara-saudara dibeli. Nah, setelah dibeli, saudara, parfum ini dibungkus lah. Padahal harganya mahal. Wah, dia udah senang dia. Pasti istri saya pasti senang ini nanti parfum ini. Akhirnya dibeli dan ketika pulang sampai ke rumah, ya dipanggil, "Mama, ini saya ada bawa ini oleh-oleh buat kamu. Nah, buka sendirilah, pasti kamu senang," dia bilang. Akhirnya saudara ketika dibuka, waduh, pertama dia senang karena parfum. Nah, tapi ketika disemprot, waduh, baunya setengah mati. Tidak suka rasa bau daripada melati, saudara-saudara. "Apa ini, Pak? Bau apa yang kamu bawa ini? Nah, ini pakai sendiri saja." Bau melati, saudara, karena dia nggak suka bau melati. Akhirnya suaminya, "Aduh, padahal itu barang saya mahal." Nah, akhirnya apa? Sampai selamanya dia nggak pakai parfum itu. Dipakai cuma sesekali. Kalau apa? Kalau bepergian kepada besok orang mati, saudara. Nah, tapi dari sini suaminya belajar apa? Oh, ternyata istri saya tidak suka parfum bau melati. Iya kan? Ya barangkali nanti saya belajar nanti kalau saya beli parfum, ya mesti saya beli yang bau stroberi lah, ya kan? Atau mungkin parfum bau pete gitu, ya kan? Supaya agak wangi dikit gitu ya. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama memahami pasangan, ya, memahami calon daripada pasangan kita juga. Saudara yang masih belum menikah nih, mulai belajar apa? Memahami calon pasangannya, saudara. Ibu Vina dulu itu saya mulai pelajari apa kesukaannya. Dia suka bakpao, saudara-saudara. Akhirnya yang melekatkan cinta saya dengan cinta dia dengan bakpao dari Lawang. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya saya bawa bakpao, saudara-saudara, dan saya bawa ke tempat prakteknya. Aduh, malu-malu kucing, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar dia. Bingung dia, saudara. Karena apa? Senang dia. Nah, saudara-saudara, nah ketahui orang yang belum menikah ini, ayo mulai pelajari. Kalau Anda sudah punya calon, mulai pelajari apa maunya dia. Kalau belum punya calon, nanti saya panggil di sini, nanti kita doakan sama-sama ya, supaya jangan jomblo terus, saudara ya. Saudara-saudara, belajar mengetahui
daripada keinginan, kerinduan pasangan. Ya, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi apa? Rela memperhatikan orang lain. Amin. Rela mempedulikan, memperhatikan pasangan, rela memperhatikan kebutuhan daripada keluarga. Yang pertama, yang kedua, saudara, ya, yang kedua adalah mengapa keluarga itu bisa mengalami suatu kehancuran ataupun konflik, yaitu yang kedua karena ada alasan keuangan. Saudara-saudara, alasan keuangan. Saudara, ini menjadi satu perhatian di dalam kehidupan daripada orang-orang saat ini. Kalau kita perhatikan saudara, bahwa 50%, coba klik di sana ya. Ya, klik bawah lagi. 50% itu terjadi yang namanya perceraian. 50%, bayangin. Membuktikan 50% perceraian terjadi karena apa? Masalah keuangan. Bayangkan sekarang kan saudara-saudara, banyak orang susah kerja. Banyak orang suka mendapatkan kebutuhan, susah mendapatkan uang. Akhirnya apa? Terjadi juga konflik masalah dalam keluarga. Bahkan juga sekarang itu kalau sudah susah di dalam keuangan, itu sampai terjadi namanya utang sana sini. Nah, saudara-saudara, makanya di zaman sekarang itu pernikahan itu sudah dimodifikasi, saudara. Dimodifikasi apa? Ya, pernikahan itu bukan sampai memisahkan, tapi apa? Sampai utang memisahkan. Banyak orang-orang yang karena utang memisahkan pernikahannya, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini ya. Coba kita baca Filipi 4 ayat 11 sampai 12 ya. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup kita ini belajar. Ya, belajar apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Caranya bagaimana, saudara-saudaraku? Caranya itu mulailah kita mulai mencukupkan diri dan mulai membuat suatu planning dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, banyak orang kan itu tidak membuat suatu planning dalam kehidupannya. Asal saja, saudaraku, saya katakan bahwa orang yang tidak membuat planning, ya, jika kamu tidak membuat perencanaan, engkau sedang merencanakan kegagalan. Kalau tidak ada planning dalam keluarga kita, kalau tidak ada perencanaan dalam keluarga kita, itu bisa terjadi suatu yang namanya kekurangan. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu ibu-ibu nih, saya nasihati nih, saudara-saudara, jangan istri itu jangan boros. Amin. Bapak-bapak dengar gak ada yang amin tuh. Bapak-bapak gak ada yang dengar itu, bapak-bapak gak ada ibu-ibu yang amin itu. Saya katakan sekali lagi, istri jangan boros. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang ya ibu-ibu itu ya membeli sembarangan, bahkan itu semua mall yang baru, mall yang lama itu jalan semuanya aja. Kalau udah suami baru baru gajian, jalan semua. Cari yang sale 70% sampai 100%.
Sale, wah ini ada sale. Makanya ketika pulang dari mall, kantong kresek di sebelah tangan kanan, kantong kresek di sebelah tangan kiri. Waduh, itu walaupun beratnya 10 kilo tidak menjadi lelah membawanya. Karena apa? Ada sukacita yang sangat besar membawa kresek-kresek ini. Ya, kalaupun ada ini batu-batu tidak akan bisa jatuh karena ada kresek yang mengganjal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, banyak godaan. Saudara, sekarang juga itu adalah musimnya belanja online. Banyak iklan, saudara. Waduh, wah, bagus ini barangnya itu. Wah, beli pesan ini, saudara-saudara. Suami bilang itu, "Ma, jangan dihabisin duitnya. Itu gaji sebulan loh itu." Tenang aja, Pak. Burung aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Sudah, pasangannya kita ini bukan burung. Kita ini adalah manusia yang diberi Tuhan hikmat. Amin. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ibu-ibu yang masih suka boros, mulai bertobat mulai hari ini. Amin. Bapak-bapak mulai lihat tingkah laku daripada para istri ini. Kalau masih suka, potong gajinya. Ya, kalau masih boros nanti tidak tak kasih semua nanti gaji saya. Ya, saudara-saudara, ini hal kebaikan saudara. Oleh karena itu jangan boros. Belajar mencukupkan diri, saudara. Satu kali ada seorang istri bertanya gini, karena apa? Waduh, kok lama sekali nggak pernah jalan-jalan kita ini. Saudara, ditanya itu suaminya, "Pak, kok ini selama ini setelah kita menikah, itu Papa nggak pernah bawa kita jalan-jalan. Ternyata Papa ini miskin sekali kuliah. Loh, kok sekarang kamu baru komplain sekarang? Padahal saya kan sudah jujur dulu. Pada waktu kita masih pacaran, saya sudah jujur sama kamu apa? Harta saya satu-satunya adalah kamu." Dan kamu jawab apa? So sweet, so sweet, so sweet. Iya kan? Tapi sekarang kamu komplain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dengan apa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Amin, saudara-saudara. Iyalah, yang punya suami istri, di sini coba pandang, tatap wajah suami dan istri. Katakan, "Kamulah hartaku satu-satunya." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah buat planning, perencanaan. Kalau dikatakan di negara dikatakan RAPBN namanya. RAPBN ini tahu apa? Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau di keluarga buat juga RAPBK, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga. Nah, kalau RAPBD katakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja diri sendiri. Ini penting, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari supaya kehidupan kita menjadi keluarga yang ramah, bukan keluarga yang marah-marah. Atur keuangan. Saudara, pertama sekali kita harus atur. Yang pertama, ya kita mengatur yaitu untuk Tuhan. Coba kita bicara ya. Kita memberi kepada Tuhan, atur untuk kepada Tuhan. Saudara, ini sisihkan perpuluhan. Nah, ini kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan dan itu harus. Nah, jangan disisakan. Banyak orang kan, nanti kalau sisa kasih. Salah, sisihkan untuk Tuhan. Nah, kemudian apa? Jangan sampai kita menyisa sisa-sisa yang kita buat untuk Tuhan. Kita udah atur perpuluhan kepada Tuhan, atur pemberian kepada Tuhan. Dan kemudian apa? Biaya keluaran keluarga itu. Nah, biaya keluarga atur.
semuanya. Nah ini untuk makan, untuk lauk, untuk bensin, untuk cicilan mobil, untuk cicilan rumah, untuk apa lagi, segala sesuatu keluar atur semuanya. Dan kemudian yang terakhir, usahakan ada yang namanya tabungan supaya keluarga itu punya kas, ya, ataupun punya cadangan di saat-saat kebutuhan yang tidak terduga ada. Saudara kalau belum punya tabungan, mulai belajar menabung saudara. Hal yang tidak perlu untuk belanja-belanja online, beli belanja ke supermarket, ke mall, itu cut. Hilangkan itu saudara. Supaya apa? Bisa menabung. Supaya kita itu bisa menikmati hidup. Supaya kita bisa menikmati hidup ini saudara. Ada begitu banyak orang-orang, ya, tetapi di dalam keluarganya, sekalipun keluarga ini bisa berjalan begitu rupa, tetapi tidak bisa menikmati saudara. Nah, coba kita buka pengkhotbah namanya 2. Ya. Coba pengkhotbah namanya 1 sampai 2. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang telah terlihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai oleh untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, ini kesia-siaan penderitaan yang pahit apa? Memiliki tapi tidak menikmati. Saudara-saudara, jangan terlalu kehidupan ini terlalu kerja keras sampai kita lupa akan diri kita. Lupa akan diri kita dalam arti memperhatikan hidup kita sendiri. Ya, contohnya seperti ini saudara-saudara. Ada orang tua itu, itu di masa-masa jayanya dia, kaya sekali, banyak harta yang dia miliki. Tetapi tidak bisa menikmati saudara. Tetapi dia tidak bisa menikmati. Satu kali itu diajak ke restoran. Loh, makan sama-sama. Diajak makan. Ayo Papa kan undang kita ke sini. Ayo makan. Ayo Pak, ini ada sate babi. Aduh, saya kolesterol. Waduh, saudara. Oh kalau gitu jangan makan ini. Ini ada durian. Makan Pak, makan silakan. Aduh jangan, saya kencing manis. Wah kalau gitu gimana ya? Wah kalau gitu ya nonton aja sendirilah. Jangan berdiri aja di situ lah. Duduk Pak, duduk. Aduh saya tidak bisa duduk, ampein. Sudah dia punya banyak harta, dia punya banyak sesuatu kekayaan, tapi tidak bisa menikmati. Saudara mau memiliki atau mau menikmati? Saudara-saudara ini pasti jawaban selalu dua-duanya ya. Saudara-saudara berdoa oleh karena itu saudara yang dikasih itu aturlah kehidupan kita ini saudara-saudara. Ada orang punya toko, punya karyawan, punya perusahaan ya. Jadi dia itu kerjanya itu luar biasa ya, luar biasa. Bahkan dia kasih honor kepada pegawai-pegawainya. Tapi dia tidak pernah dikasih honor saudara. Bagaimana caranya memberi honor kepada diri kita? Ya menabung saudara. Ya menabung supaya bisa menjadi bekal bagi kita, bagi keluarga dan juga anak. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hati-hati dengan alasan keuangan, itu bisa juga membuat keluarga produktif. Bagaimana keluarga menjadi ramah? Yaitu atur keuangan. Amin. Yang ketiga di sana, coba kita perhatikan. Yang ketiga itu
Mengapa keluarga itu bisa terjadi konflik ya? Mengapa keluarga itu bisa terjadi konflik? Yang ketiga itu karena ribut karena emosi. Ribut karena emosi. Nah, tetapi keluarga yang lama itu selalu memaafkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah baca di dalam Efesus ya. Di dalam Efesus tadi itu sudah kita baca. Coba kita perhatikan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh emosi, emosi ini menjadi salah satu yang membuat meledak amarah. Emosi. Makanya Bapak Ibu kalau sedang pulang kerja, kalau lagi sedang capek, jangan sampai mengundang yang namanya emosi. Emosi cepat meledak. Jaga hati dan perkataan. Ya, jaga hati dan perkataan. Terkadang orang-orang itu kan bisa emosi kadang karena ucapan, perkataan, iya kan? Jaga perkataan kita, jaga ucapan kita. Itu bisa menimbulkan emosi. Orang-orang yang suka kasar, suka ngomongin hal-hal yang kasar, kotor itu biasa mengundang emosi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kadang itu ada yang nyebelin saudara-saudara. Iya kan, saudara, satu kali ada suami dan istri ini kan, kebetulan istrinya ini tidak masak. Istrinya ini tidak masak, kemudian dia melihat suaminya ini mau berangkat kerja. Dia pesanin, Pak, hari ini saya tidak masak ya, tolong nanti belikan makanan kalau sudah pulang. Iya, Mak. Pertama, punya beres-beres ini suaminya, kemudian mulai merapikan tasnya, kemudian dia bilang lagi, Pak, nanti jangan lupa ya, nanti pesan makanan ya, bawa makanannya. Iya, saya nanti bawa, saya beli nanti. Kemudian dia masukkan tas ke dalam mobil, sudah mulai nyalakan mobil. Saudara, apa yang dibilang istrinya? Pak, tolong nanti jangan lupa makanannya ya. Iya Mi, nanti saya belikan. Kemudian pas mau buka pagar dan itu mau berangkat, datang lagi istrinya, Pak, nanti jangan lupa ya belikan. Iya Pak, nanti saya belikan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lupa saudara. Memang benar-benar lupa. Makanya hati-hati ya. Ibu-ibu kalau ngomong 1 kali 2 kali cukup sama suami. Kalau sampai berkali-kali 3 kali 4 kali ini biasanya lupa. Iya. Pulang suaminya, Pak, mana makanannya? Waduh, aku lupa. Habis suami tadi itu ngomongnya itu bolak-balik beberapa kali, jadi saya lupa, saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara, mengapa istri itu sering ngomongnya itu bolak-balik ya? Nggak cukup 1 kali 2 kali. Ternyata ibu-ibu ini juga ternyata kalau kita lihat korban daripada mendidik anak, korban mengasuh anak. Soalnya anak-anak zaman sekarang kan kalau kita ngomongin sekali kan nggak bisa. Nah, belajar. Ya malah, waduh masih seru ini filmnya ini. Apa ada anak bapak ibu saudara-saudara kalau suruh, nah belajar langsung video langsung. Yuk langsung video belajar itu. Nggak ada. Nah, belajarnya Mas sebentar lagi. Nah, belajar. Oh, iya Mas, sebentar lagi. Ini udah mau habis filmnya. Nah, belajar. Nah, iya ini sudah mau selesai ini. Nah, belajar. Nah, kalau sudah gitu, naikkan duduknya mamanya, baru tutup laptop, tutup televisi, baru mulai. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Itulah yang harus kita perhatikan.
terkadang kita itu tidak bisa menjaga emosi dalam kehidupan ini. Emosi, jangan buat suami itu emosi. Ataupun suami juga jangan buat istri emosi. Saudara, terkadang itu menjengkelkan. Istri itu selalu tanya suaminya itu, padahal suaminya itu kerja. Iya kan? Mas, ya, Mas Syafi'i misalnya Syafi'i, Mas Syafi'i di mana? Iya, saya ini kerja. Ya, kemudian telepon lagi berikutnya, Mas Syafi'i di mana? Jam berapa pulang? Iya, nanti jam 8 baru pulang nanti. Tenang aja, sabar ya. Pagi saya pulang. Tiba-tiba bosnya datang. Aduh, Mas Syafi'i, kita ini mau tutup buku ini. Mau tutup buku. Kayak kita butuh lemburda. Kamu lemburda, terserah. Mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, terserah. Pokoknya yang penting lemburda. Waduh, akhirnya apa? Ditelepon lagi. Mas Syafi'i udah pulang belum? Iya, nanti saya pulang, ini saya lembur ini. Waduh, tambah bingung istrinya ini. Yo, telepon lagi. Mas Syafi'i, jam berapa pulang? Iya, nanti jam 10 pulang. Selesai lembur. Habis itu telepon lagi. Mas Syafi'i di mana? Sudah pulang apa belum? Iya, ini sudah OTW. Wah, tenang istrinya, sudah OTW. Suami saya pulang ini. Sudah ada telepon lagi. Telepon lagi. Waduh, Mas Syafi'i udah di mana? Waduh, ini OTW. Terus dibilang, OTW sampai di mana? Aku masih di kantor. OTW itu ojo takut wae. Jangan takut aja. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan, jaga sama-sama menjaga emosi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus saling memaafkan. Ya, kalau istri salah, suami hendaknya mengampuni. Kalau suami salah, hendaknya sama-sama memaafkan. Kalau orang tua salah, hendaknya mengampuni. Ya, saudara-saudara, saya katakan bahwa pernikahan itu bukan menemukan pasangan yang cocok. Ya, saya tidak percaya saudara, sekalipun Anda sudah mencintai dulu, ya, saya yakin ketika menikah Anda pasti menemukan banyak hal yang tidak cocok. Saya katakan sekali lagi, pernikahan itu bukan menemukan pasangan yang cocok, tetapi menjadi pasangan yang cocok. Katakan nanti. Saudara udah menikah, waduh, ternyata suami saya suka pete, kamar mandi bau, terus ini aduh gimana ini, gak cocok saya ini. Waduh, ternyata suami saya ini, istri saya ini, ternyata kalau gosok gigi nggak suka pakai odol. Iya, cuma pakai gosok gigi. Saudara, banyak hal. Waduh, ternyata istri saya kalau tidur, waduh, boleh dimasuk lagi dulu, lagi satu, lagi dua, lagi tiga. Waduh, saudara, sudahlah. Anggap aja hiburan saudara. Kalau istri atau suami berbuat demikian, kalau dia pasang sopran, lakukan dengan tenor atau bass. Kalau agak ngebass, buat melengking sedikit. Wah, itu tambah harmonis saudara. Itu pasangan yang menemukan suatu ketentuan. Itu namanya pasangannya. Tidak apa-apa, saudara. Kalau suka bertengkar, tidak apa-apa, saudara. Saudara-saudara ya, saya katakan, temukanlah pertengkaran yang punya intonasi. Artinya di sana kita bisa marah, tetapi bisa terkontrol. Amin. Kalau firman Tuhan mengatakan, jangan sampai amarahmu itu sampai terbit matahari. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Saya katakan tidak ada yang sempurna. Tetapi
saudara-saudara, banyak hal juga kekurangan-kekurangan kita. Suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Tetapi ketika itu muncul, katakan di depan suami dan juga di depan istri, katakan yang seperti yang dibilang oleh Mbak siapa itu yang sudah mati itu, I love you full. Aku mengasihimu Ma, aku mengasihimu Papa. Jangan ribut karena emosi, tapi saling memaafkan. Amin. Yang keempat, ternyata keluarga yang marah-marah bisa ditimbulkan oleh karena anak nakal. Nah, dan juga bisa ditimbulkan karena suatu kenakalan anak-anak. Saudara-saudara, terus terang, begitu banyak orang tua yang bertengkar hanya karena anak. Kata papa boleh, kata mama nggak boleh. Anak minta duit sama mamanya, Ma, minta duit. Buat apa? Buat beli es krim, nggak boleh. Kalau musim hujan, musim batu, nggak boleh makannya. Oh, dia pergi ke tempat kerja bapaknya. Minta duit Pak. Papanya itu lagi sibuk kerjain tugas, nggak mau diganggu. Udah, ini, pergi sana. Karena bapaknya nggak mau diganggu, dia beli es krim. Lihat mamanya, loh, saya sudah bilang nggak boleh beli es krim. Kamu dapat duit dari mana? Papa yang beli, papa yang kasih. Saudara, akhirnya orang tuanya itu berantem. Waduh, kamu sudah bilang, saya sudah bilang, pokoknya anak tidak boleh makan es krim karena ini musim hujan, musim penyakit. Ronde 1, anaknya itu jadi wasit, saudara. Ronde 1, ronde kedua, datang ayahnya. Iya, saya ini sibuk, nggak mau diganggu, saya kasih aja. Ronde ketiga, pokoknya mulai sekarang tidak boleh makan es krim. Saudara, jangan kita mau diadu domba oleh anak. Amin. Harus ada kesepakatan. Suami dan istri itu harus ada kesepakatan. Kalau istri mengatakan ya, papa harus katakan ya. Kalau papa katakan tidak, mama juga harus katakan tidak. Ada kesepakatan. Supaya orang tua itu jangan diadu domba oleh anak. Ini akan seringkali pertengkaran terjadi karena apa? Karena anak. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita mulai memperhatikan anak. Anak dalam Amsal 22 ayat 6, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, mumpung anak-anak masih masih kecil, itu harus kita didik, harus kita bina. Coba klik di sana. Sama seperti pohon. Pohon itu kalau masih kecil, kita bisa arahkan itu batangnya lurus tanpa kemana-mana. Tapi kalau coba itu pohon yang sudah besar, kamu arahkan dia padahal dia sudah bengkok ini, mau mengarahkan lurus itu susah. Jadi ini penting. Karena apa? Anak itu adalah golden age, umur emas untuk bisa kita didik dengan baik. Makanya dikatakan seorang Santo Ignatius of Loyola, dia mengatakan seperti ini, saudara, bahwa anak umur 1 sampai 7 tahun kepadaku, saya akan didik dia. Nanti saya akan kembalikan kepadamu, dan saya yakin dia tidak akan pernah berpaling dari ajaran saya. Apa yang maksudnya di sini adalah bahwa yang dikatakan selama masih anak-anak, didik anak kita. Didik anak kita, saudara-saudara, supaya apa? Supaya anak kita itu menjadi anak yang baik. Ya, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di sana apa yang menjadi penerapan bagi kita itu, bawalah
sekolah minggu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bawa anak-anak ke sekolah minggu, saudara-saudara. Saudara, disinilah disinilah letak daripada tempat kita untuk mendidik, membimbing anak-anak. Saudara, saya katakan, anak umur 1 tahun bisa kebaktian umum. Anak umur 2 tahun, 3 tahun bisa kebaktian umum. Ya, anak juga umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun bisa kebaktian umum. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, masa-masa anak sekolah minggu itu hanya dimiliki pada saat masa-masa kecil. Kalau ini sudah lewat, tidak akan bisa kembali lagi untuk dididik di sekolah minggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa ke sekolah minggu? Bisa. Tetapi coba umur 30 tahun, 40 tahun ke sekolah minggu, apa enggak jadi tontonan? Iya, jadi tontonan, saudara-saudara. Jadi masa-masa anak sekolah minggu itu, mari kita usahakan bawa mereka ke sekolah minggu. Lewat umur mereka anak-anak ini, nggak ada nanti mereka sekolah minggu lagi. Atau saya mau tanya dulu, anak-anak yang remaja di sini mau sekolah minggu terus? Mau sekolah minggu terus anak remaja? Ya? Mau tanya, saudari dia masih mau terus anak sekolah minggu? Udah lewat. Bawa anak-anak sekolah minggu kita beribadah, mumpung mereka masih kecil. Kita didik mereka, bina mereka, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita ini hamba Tuhan peduli sama anak-anak saudara sekalian, sama anak-anak Bapak Ibu. Kita peduli membimbing mereka, mendidik mereka. Masa anaknya sendiri nggak mau peduli, saudara? Iya dong. Ya, saudara-saudara, bawa anak-anak ke sekolah minggu supaya kita bina, supaya kita didik, dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Amsal 29 ayat 15 sampai 17. Nah, coba di sana, ya. Ya, Amsal 29 ayat 15 sampai 17 dan 17. Di sana ada. Ya, saudara-saudara, Amsal tidak ada ya, saudara-saudara, tidak disiapkan. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal yang bisa dibacakan satu orang ya. Amsal 29 ayat 15 bisa dibaca satu orang. Amsal 29 ayat 15 sampai dan 17. Amsal 29. Bagi siapa yang cepat dapat bisa dibacakan. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan ukuran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempengaruhkan ibunya. Ayat yang 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Iya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak yang dididik itu akan mendatangkan sukacita. Tetapi anak yang tidak dididik pasti menjengkelkan, membuat hati emosi. Nah, kalau anak tidak dididik, satu kali anaknya itu nilainya itu hancur terus, ya kan? Nah, wah, nilaiku kok hancur terus. Besok masih ujian ya. Besok kalau nilaimu masih hancur, jangan panggil saya papa. Ya pak. Besoknya ulangan. Oh, nilainya hancur lagi, saudara.
Tanya, gimana? Nilaimu bagus apa hancur? Ya hancur bro. Loh, kok panggil bro? Loh, papa bilang itu kalau hancur nilainya nggak boleh panggil papa, panggil bro. Ini anak yang tidak dididik, saudara. Hancur bro, gitu. Takut dia panggil papa karena hancur nilainya. Saudara-saudara, kita harus membuat suatu value di dalam keluarga, nilai dalam keluarga, menerapkan kamu tidak boleh berbohong ya. Pokoknya bohong itu dosa. Tidak boleh ada berbohong di rumah kita ini ya. Satu kali ada anak nih. Anak itu kan dikasih duit. Nah, buat beli ke ini ke toko beli apa untuk masak gitu ya. Nah, beli dulu masako. Nah, dikasih uang apa namanya 5.000 buat beli ini. Ternyata dia beli masako 5.000 tapi diambil masako 5.000 tapi dia bilang saya beli 2.000 ya. Padahal ternyata dia ambil harga 5.000. Ya, 5 biji mungkin ya kan masakonya. Nah, ternyata dikasih 2.000. Saya ambil 3, 2 kasih 2.000. Padahal 5 diambil. Wah, senang dia. Karena harus kembali 3.000 ya kan. Pulang ke mamanya, "Mam, saya tadi itu loh beli itu masako kan mama kan suruh 5.000 kan. Ternyata ini kan saya bilang 2.000 padahal saya ambil loh 5 kan 5.000 masih balik 3.000 ini," katanya. Wah, hebat kamu nak, luar biasa. Kayak gini, wah kita hebat, ini cepat kita kaya gitu. Saudara-saudara, ada orang itu memang keluarga tersebut itu menerapkan, ya syukurlah kamu masih bisa berbohong. Tapi ada keluarga itu memang gak boleh, ayo kembalikan, tidak boleh berbohong, kembalikan. Harus ada value ya. Jadi biasanya ada warna-warna seperti itu. Keluarga itu biasanya ada yang suka ngomong kotor. Ayah, ibu, anak ngomongin kata-kata kotor. Kurang ajar kamu ya, kurang ajar kamu. Karena ayah ibunya ngomong seperti anak-anaknya ngomong kayak gitu juga. Harus ada nilai-nilai yang baik di dalam keluarga. Apa sih nilai dalam keluarga yang perlu kita terapkan? Yang pertama di sini adalah yaitu Tuhan. Tuhan itu harus menjadi nilai yang pertama di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga harus percaya kepada Yesus Kristus. Itu harus. Semua anak harus diajarkan itu. Iman harus diterapkan. Harus percaya Yesus. Saya akan melarang anak saya punya iman selain daripada kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesuslah jalan satu-satunya yang menuju kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan yang lain selain nama Yesus Kristus. Amin. Itu harus diterapkan nilai di dalam keluarga. Selain itu apa? Terapkan. Anak itu harus beribadah. Pastikan anak setiap minggu harus beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Sebagai kita orang tua juga harus jadi contoh. Jangan sampai kita menerapkan supaya pergi ke gereja anak-anak tapi orang tua datang ke gereja. Oh, papa aja kok pernah ke gereja. Kalau di Paku di Medan Sardenya nyuruh anaknya itu loh, ayo ke gereja. Ayo ke gereja, tapi kalau nggak ke gereja dimarahin. Bapaknya itu mermitu persatuan minum tua. Di Lapo gede itu loh, minum tua ngerokok. Apa jadi contoh? Enggak jadi contoh. Kalau kita nyuruh ke gereja, anak-anak kita juga harus jadi contoh. Amin, Bapak Ibu. Itu harus kita lakukan. Nah, yang kedua, keluarga. Value di dalam keluarga harus hormat kepada orang tua. Harus hormat kepada orang yang lebih tua. Terapkan anak kamu harus hormat sama orang yang lebih tua ya. Kalau perlu salam, permisi, kalau perlu dudukin sedikit, permisi om, permisi tante. Hormat kepada
orang tua, dan kemudian mengasihi orang lain. Rukun, hidup rukun. Saudara-saudara, ada orang berpesan seperti ini. Ketika bapaknya itu mau bepergian, dia bilang seperti ini, ya keluarganya, Pak jangan lupa oleh-oleh ya. Pokoknya pesanan saya ini, mamanya pesanannya ini. Oh iya siap, nanti saya bawa. Terus Papa pesan apa buat kita ini? Ya saya pesanin kalian yang tinggal di rumah rukun-rukun semua ya. Rukun saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir itu diri sendiri. Harus ada suatu value, nilai dalam diri sendiri. Harus bermanfaat bagi orang lain. Harus menjadi berkat. Kamu menjadi manusia, saya sudah capek mendidik kamu jadi manusia. Ya, membimbing kamu, mendidik kamu, membesarkan kamu. Tapi kalau kamu tidak jadi orang itu sia-sia saya. Ada orang berkata kayak gini. Halo, dia bertemu dengan kawannya. Halo bro, iya bro. Bagaimana kabarnya? Wah sehat-sehat. Sudah punya anak berapa? Wah saya punya anak 5. Tapi baru 2 yang jadi orang. 3 lagi belum. Ya 3 lagi yang mungkin masih pohon itu ya kan. Mungkin masih yang listrik ya kan. Saudara-saudara, artinya di sana saudara-saudara. Nah anak-anak yang berguna itu tentu harus kita terapkan bagi anak-anak. Kau harus jadi anak berguna. Ya, supaya bisa bawa nama baik. Kamu bermanfaat bagi orang lain dan berkat bagi orang lain. Ya, yang terakhir ya saudara-saudara. Yang terakhir saudara, mengapa bisa terjadi konflik keluarga yang marah-marah? Karena ada suatu kehampaan rohani. Kehampaan rohani saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang terjadi konflik dalam kehidupannya karena terjadi suatu kehampaan rohani. Hampa rohaninya. Nah, karena tidak diisi dengan sesuatu dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak mengalami kehampaan rohani, yaitu hidup bagi Tuhan, memiliki kasih yang daripada Tuhan. Nah, supaya apa? Keluarga kita bisa mengalami keluarga yang ramah, ya. Yohanes 15 ayat 12 dan 17, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, bagaimana caranya supaya hati kita tidak kosong, tidak hampa, ya, memiliki kasih yang daripada Tuhan. Supaya apa? Keluarga kita bisa menjadi keluarga yang memiliki kasih, hidup bagi Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya keluarga kita menjadi keluarga yang ramah senantiasa. Saudara, saya tutup dengan seorang Alexander Agung, saudara. Alexander Agung ini adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dia itu adalah orang pemimpin yang menguasai tanah Eropa. Ketika berperang, dia pemimpin Yunani yang sangat terkenal. Dan ketika dia menguasai dan berperang di berbagai tanah Eropa, dan ketika dia menang, saudara, dia itu selalu mendirikan tugu untuk memperingati kemenangannya. Dan tugu yang dibuatnya itu adalah, yaitu setiap kepala manusia. Wah, kejam saudara. Bahkan semua orang itu takut sama Alexander Agung ini. Saudara, satu kali dia itu sakit demam pada usia 33 tahun. Dan dia berpesan kepada orang, kalau saya nanti mati, julurkanlah tanganku keluar dari peti mati. Nah, dan tuliskanlah di batu nisan itu dengan tulisan, aku datang dengan tangan kosong dan pulang dengan tangan kosong. Saudaraku, kehidupan yang tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan dan hidup bagi Tuhan akan mengalami kehampaan dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dia menjadi orang yang begitu kejam, menguasai Eropa, memotong kepala-kepala orang, mendirikan
tubuh dari kepala orang karena hampa rohaninya, kosong rohaninya. Saudara, sering terjadi keluarga konflik, persoalan, marah-marah karena tidak ada hatinya diisi Roh Kudus. Tidak ada firman dalam hatinya, tidak ada kasih dalam hatinya. Hampa. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita menjadi keluarga yang ramah. Coba yang tadi slide. Ya, ini saudara, coba kita perhatikan ini. Keluarga yang marah mementingkan diri sendiri, tapi kalau keluarga yang ramah rela memperhatikan. Keluarga yang marah-marah alasan keuangan. Kalau keluarga yang ramah aturlah keuangan. Kalau keluarga yang marah ribut karena emosi, tapi kalau keluarga yang ramah saling memaafkan. Kalau keluarga yang marah itu terjadi karena anak nakal, tapi kalau keluarga yang ramah arahkan anak. Kalau keluarga yang sering marah itu biasanya karena hampa rohani, tapi keluarga yang ramah hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan dan dijaga Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kanannya, jadikan keluargamu keluarga yang ramah. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah membukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama menjadi keluarga yang ramah, bukan keluarga yang marah-marah. Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, pimpinlah seluruh keluarga jemaat Tuhan memiliki kasih yang daripada Tuhan, dan juga Tuhan saling mementingkan orang lain, saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan, saling mengutamakan orang lain. Kami tidak mencari keuntungan pribadi kami atau kesenangan kami, tetapi kami mau mencari kebahagiaan kami bersama di dalam keluarga. Sehingga keluarga jemaatku GKR Kota Damai Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini dua ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ini ya, ya, puji Tuhan saudara-saudara. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita ini hal-hal yang yang praktis ya, tapi terkadang sangat menjadi suatu konflik yang sangat besar. Belajarlah dari hal-hal yang praktis supaya kita bisa saling membangun keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan melihat bersama beberapa pengumuman. Saudara, pengumuman pertama, rapat pengurus itu saya tunda hari ini ya saudara. Nah, karena kita nanti akan ada gotong royong dan nanti rapat pengurus nanti akan kita laksanakan hari Minggu ya setelah kebaktian umum ya. Saudara-saudara, memang tidak terlalu banyak yang akan kita bicarakan nanti mengenai planning pelayanan kita karena ini masih musim pandemi COVID-19 ya, jadi kita masih terbatas ya. Jadi tapi tetap kita nanti akan evaluasi juga dan juga apa yang akan kita bicarakan di rapat pengurus nanti hari Minggu ya. Kemudian berikutnya saudara-saudara, nah ini nanti gotong royong saudara-saudara bagi bapak-bapak. Ya, kalau ibu juga silakan monggo ya, yang mau ya. Bapak-bapak atau ibu yang mau nanti tolong nanti kita gotong royong. Nah, bongkar seng yang depan puji Tuhan itu kita sudah buat teras itu lebih enak ya. Lebih agak lapang kelihatan gitu ya. Puji Tuhan. Ya, sudah selesai, nanti kita mau bongkar seng itu mau kita buat kanopi saudara-saudara ya,
supaya kelihatan tampak lebih sedikit inilah lebih fresh gitu ya, lebih segar gereja kita ini ya. Dan kita akan benahi ya sedikit-sedikit lah sambil menunggu kita nanti bisa beli tanah ya saudara. Ya doakan saudara-saudara supaya kita juga cepat dapat tanah, kita bisa ajukan cabang di tempat ini. Nanti ini hampir 1 tahun lagi saya udah bisa mengajukan dipendetakan. Bapak Ibu yang punya pasangan ini nanti nggak perlu harus bulan Desember nanti diberkati nanti ya. Saudara ada yang mau menikah bisa langsung kita laksanakan ya. Doakan semuanya kerinduan-kerinduan kita ini bisa berjalan seturut kehendak rencana Tuhan ya. Saudara, dan kemudian nanti kita ini ya disiapkan gereja juga makan siang. Bapak-bapak mungkin yang sudah bawa ganti pakaian nanti selesai ibadah kita bisa langsung kerja karena melihat kondisi setiap sore biasanya hujan ya. Minggu lalu kita gotong royong ya hujan ya kan, hujan jadi wah hidup itu sampai Pak Ima itu wah luar biasa kewalahan sama Pak Ritson gitu ya, luar biasa ya. Ya kemudian saudara-saudara sekolah minggu saudara, penjemputan sekolah minggu itu tetap ada, setiap minggu tetap ada. Walau 1, 2, 3 orang dijemput, penjemputan tetap ada. Bapak Ibu mohon disiapkan anak-anak sekolah minggunya. Kalau Bapak Ibu nanti takut mau mengembalikan pulang, saudara mungkin tidak beribadah orang tuanya, kita kembalikan seperti pulangnya ya. Dikembalikan nanti, nah gitu loh ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, kita care, kita peduli dengan anak-anak Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, masakan Bapak Ibu tidak peduli dengan anak-anaknya untuk dibina dan dididik ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, ya sudah ini ya jemputan mobil. Ya penata layanan bagi Bapak Ibu yang belum mengambil silakan diambil ya penata layanan berikutnya. Iya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan ya. Saudara-saudara selama proses ataupun masa pandemi tetap dilaksanakan 5M ini, memakai masker atau face shield, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ataupun mengurangi mobilitas. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tidak usah ya kan, dikurangi lah ya. Ya kapan selesai ini kita belum tahu ya. Semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya ya kita bisa melaksanakan hal seperti ini yang baik. Saya yakin percaya justru disitulah perlindungan Tuhan menyatakan seperti itu. Ya berikutnya, ya berikut kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat pemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang baik terus Tuhan masih kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun kehidupan kami keluarga Tuhan. Tuhan kami mohon terus perlindungan Tuhan. Tuhan terus menjaga, melindungi kami Tuhan dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Terkhusus seluruh jemaat GKR Tuhan. Tolong Tuhan lindungi senantiasa dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada satupun Tuhan jemaat-Mu yang terkena COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan Engkau melindungi senantiasa menjaga kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh keluarga jemaat GKR Kota Damai Tuhan. Mereka yang sedang mengalami dan memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang menjadi jawaban dalam kehidupan pergumulan jemaat Tuhan. Mungkin saat ini mereka Tuhan sedang bergumul dalam keuangan ekonomi yang sedang kesulitan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan cukupkan senantiasa dalam nama Yesus Kristus. Sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan tetapi mengalami berkecukupan di dalam keluarga. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat mungkin mereka saat ini yang ada dalam kelemahan tubuh maupun yang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan sembuhkan, kuatkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Karena Allah adalah Allah yang Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pekerjaan, usaha, bisnis daripada setiap jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, yang mereka usahakan, yang mereka lakukan Tuhan, buat berhasil senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih mereka Tuhan yang belum punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, beri pekerjaan yang baik bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang saat ini Tuhan merindukan pasangan hidup Tuhan. Tolong ya Tuhan mereka, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Oh mereka yang masih jomblo saat ini Tuhan, Tuhan pertemukan pasangan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, jikalau sebentar Tuhan kami akan bergotong royong untuk bekerja depan gereja Tuhan. Tuhan lindungi kami, jagai kami, berikan kami sukacita, semangat yang baru Tuhan untuk bekerja di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Berkati lingkungan kami kota damai ini Tuhan, berkati dengan damai sejahtera, kasih yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan warga kota damai itu menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah lingkungan kota damai ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah GKR Kota Damai menjadi berkat dan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kami ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, program vaksinasi Tuhan yang terus berjalan Tuhan, yang terus dikebut oleh pemerintah, Tuhan berikan kelancaran Tuhan, sehingga Tuhan tahun ini Tuhan, Corona bisa berlalu dari bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, program pelayanan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memimpin. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Yesus. Kami materi dan jemaat mengucapkan terima kasih kami kepada Dewi mengucapkan Tuhan. Nah, sebelumnya kita masuk dalam persembahan, saya akan membacakan nats persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 hingga yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkepentingan di dalam berbagai kepentingan. Demikian firman Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang
Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari silakan bersaat teduh. Saya mengucapkan bagi kita semuanya selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Shalom.